Selamat pagi saudara-saudara, salam yang diberkati Tuhan, hati yang penuh syukur kepada Tuhan, yang diperkenankan Tuhan pagi ini. Selamat Natal saudara-saudaraku di mana saja berada yang merindukan selalu firman Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan lagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami penuh dengan hikmat-Mu. Dan ampunilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami akan mendengar firman-Mu dan diberi hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15. Mari kita dengarkan. Pada suatu hari hati raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukti pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan meminta permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetapkan mengikut segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia mimpi. Sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Tema kita hati yang penuh hikmat. Hati yang penuh hikmat. Sebagaimana yang dikatakan penekan kita pada ayat yang ke-9. Saudara-saudara, hati yang penuh hikmat. Begitu pentingkah bagi kita hati yang penuh hikmat dalam kehidupan ini? Ini pertanyaan kita. Begitu pentingkah hati yang penuh hikmat dalam pergulatan hidup di dunia ini? Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan yang perlu kita gumuli. Sebab hati yang penuh hikmat itu berkaitan dengan pekerjaan, tanggung jawab yang ada dalam hidup kita. Kalau itu penting, maka ini membawa kepada kita kebenaran, bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan tadi mengangkat kita, hati memiliki kekuatan besar dalam menghendaki segala sesuatu. Jika keinginan hati tidak dibarengi dengan hikmat, maka segala yang menjadi keinginan akan dipenuhi tanpa mempertimbangkan baik buruknya pilihan yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan Salomo? Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar Salomo dalam bacaan kita tadi, hati yang penuh hikmat, ada satu hal yang sangat penting. Ini berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai raja. Nah, pekerjaan yang diemban oleh Salomo adalah pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Salomo tahu bahwa ia membutuhkan hikmat melebihi segala sesuatu. Tuhan memberikan hal itu kepadanya dan bahkan lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, sama halnya dengan kita, bahwa kita mempunyai tanggung jawab. Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan kehidupan rumah tangga, Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, pemberian-pemberiannya. Dan inilah yang dimaksud tema kita, hati yang penuh hikmat. Sebab apa yang Tuhan berikan kita pertanggungjawabkan. Dan ini penting untuk kita hayati. Karena kalau kita memiliki hati yang paham, hati yang penuh hikmat, ini menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, hati yang penuh hikmat akan menolong setiap kita menyadari makna dari kehidupan ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk menggunakan segala yang kita miliki bagi kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita menjalani hidup dengan keyakinan yang besar bahwa dengan memiliki hikmat dari Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, menjadi pribadi yang berhikmat dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini adalah memiliki hati yang penuh hikmat. Nah, oleh karena itu, saudara, menjalani tahun-tahun hidup kita dan kita berada di penghujung tahun ini, maka kita melihat ke belakang bagaimana sebenarnya hati yang penuh hikmat yang kita jalani untuk menempuh hidup di tahun yang baru. Sehingga kita mempunyai tanggung jawab penuh hikmat di dalam hidup ini. Dan Tuhan yang dimuliakan, saudara-saudara. Di dalam Kristus Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, demikianlah hati yang penuh hikmat. Kita akan menggunakan semua berkat-berkat Tuhan, kehidupan ini, tanggung jawab kita. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menolong dan menopang kita oleh kuasa Roh Kudus.
Mintalah hati yang penuh hikmat bagi setiap orang, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan Tuhan, kami bersyukur kami mendengar firman-Mu dan menjadi bahagian hidup kami ketika kami membaca, maka Tuhan berbicara seperti Salomo dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan tuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan beserta kita semua dan penuh semangat.